Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurin Akmala. Saya akan mempresentasikan tugas saya dari Bu Titis Prasetyaningsih yang berjudul Radiasi Gelombang Elektromagnetik. A. Perambatan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perambatan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus melewati ruang. Teori gelombang elektromagnetik pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1831 sampai 1879. Pada tahun 1865 dengan hipotesisnya bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik. Sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Hipotesis ini merupakan penggabungan teori kelistrikan pada kemagnetan yang dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1777 sampai 1851, Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867, dan André Marie Ampère pada tahun 1775 sampai 1836. Medan listrik dihasilkan dari sebuah muatan listrik, sedangkan medan magnet dihasilkan oleh perubahan medan listrik. Sehingga ketika muatan berosilasi dihasilkan perubahan medan listrik dan medan magnet. Nampak sebuah tiang konduktor pemancar yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik. Besar medan listrik dan medan magnet yang dihasilkan dipengaruhi oleh besar arus listrik dari sumber tegangan, juga arahnya dipengaruhi oleh arah arus. Jika tiang pemancar diberi arus bolak-balik dengan persamaan sinusoidal, maka besar medan listrik dan medan magnet juga berupa fungsi sinusoidal. Ingatlah bahwa besar medan listrik ditentukan oleh besar muatan. Oleh karena itu, saat tiang pemancar mengalami perubahan listrik, maka medan listriknya akan mengalami perubahan. Bentuk sederhana persamaan medan listrik dan medan magnet dari gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan menggunakan fungsi sinusoidal. Misalnya, E sama dengan E max sin Wt plus minus Kx, B sama dengan B max sin Wt plus minus Kx. Dengan E max adalah medan listrik maksimum dan B max adalah medan magnet maksimum. Sedangkan W adalah frekuensi sudut osilasi dari sumber gelombang. B. Spektrum gelombang elektromagnetik. Urutan rentang frekuensi atau panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik ini disebut spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik berdasarkan frekuensinya secara berurutan terdiri dari sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Sinar gamma dihasilkan oleh peluruhan zat radioaktif dan radiasi kosmik. Sinar X dihasilkan oleh perlambatan elektron berkecepatan tinggi secara tiba-tiba dalam tabung ruang hampa, sedangkan gelombang mikro dihasilkan oleh tabung elektron. Sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi, demikian juga energinya. Energi radiasi yang berasal dari peluruhan radioaktif ini mampu mengionisasi atom lain, sehingga sangat berbahaya jika seseorang terpapar radiasi sinar gamma. Cahaya tampak merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata. Cahaya tampak diemisikan oleh benda panas seperti matahari dan filamen lampu. Sinar merah, ungu, dan cahaya tampak lainnya dikenal dengan cahaya monokromatik, yaitu cahaya yang hanya memiliki satu warna atau satu panjang gelombang. D. Energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sama seperti gelombang lainnya, merambat dengan membawa energi. Energinya dibawa oleh medan listrik dan medan magnet yang biasa dinyatakan dalam rapat energi. Rapat energi adalah besar energi tiap satuan volume ruang di mana energi merambat. Total rapat energi gelombang elektromagnetik besarnya dapat dinyatakan V sama dengan volume per energi sama dengan setengah epsilon 0 E kuadrat plus 1 per 2 mu 0 B kuadrat. Bisa dilihat di sini ada beberapa rumus. Dengan epsilon 0 adalah medan listrik maksimum, B0 adalah medan magnet maksimum, dan C adalah laju gelombang elektromagnetik. Energi yang melewati tiap satuan luas tiap satuan waktu atau intensitasnya dinyatakan dengan berikut. D. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik. 1. Sinar gamma dan sinar X. Sinar gamma dimanfaatkan untuk membunuh sel kanker, sterilisasi alat kedokteran, dan bedah saraf otak. Demikian pula dengan energi sinar X, dapat mengionisasi sel sehingga sangat berbahaya jika terpapar berlebihan. 2. Sinar ultraviolet bermanfaat dalam pembentukan vitamin D oleh tubuh. Sinar matahari juga menjadi alternatif untuk penyembuhan salah satu penyakit,
yang dikenal dengan psoriasis dan exfoliative cheilitis, yaitu kondisi penyakit ketika sel-sel tubuh membelah lebih cepat dari seharusnya. 3. Cahaya tampak. Untuk membantu melihat juga banyak diaplikasikan dalam bidang kedokteran, kecantikan, dan industri. Salah satu yang paling populer adalah sinar laser. 4. Inframerah. Saat ini pemanfaatan sinar inframerah selain digunakan pada remote control, juga digunakan pada alat pendeteksi suhu tanpa harus menyentuh orang yang akan diukur suhunya. 5. Gelombang mikro. Gelombang mikro banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada microwave oven. 6. Gelombang radio. Gelombang radio selain digunakan sebagai media komunikasi, juga dimanfaatkan dalam teleskop radio. Tahun 1957, Groth Reber tahun 1911 sampai 2002 menemukan bahwa matahari memancarkan gelombang radio. Seperti bintang yang lainnya, spektrum ini tidak dapat dilihat dengan teleskop optik. Reber membuat teleskop radio pertama yang digunakan untuk mengamati spektrum ini. Informasi yang diterima oleh teleskop ini berupa angka yang menunjukkan intensitas dengan panjang gelombang berbeda. Jadi sudah selesai kali ini. Di sini ada biodata diri saya. Dan di sini ada beberapa foto-foto ya yang saya pernah ikuti waktu saya bersekolah di MAN 3. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.